ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أوصانا تبارك وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah, kebaikan, ketaatan kita niatkan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat yang kita akui, maka kita harapkan semakin banyak lagi ketaatan dan amal solih kita. Salawat dan salam kita bacakan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sangat kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah semakin bertambah umur kita, semakin berkurang jatah hidup kita, kita perbaiki kualitas hidup kita di dunia ini sesuai dengan tujuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia tapi orientasi dan tujuan kita adalah akhirat. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari ini kita banyak mengikuti peristiwa yang sedang terjadi di dunia, dan yang paling penting dan paling ramai dibicarakan adalah tentang sebuah perang baru yang pecah antara Rusia dan Ukraina. Sebentar lagi kita akan mendapatkan berita-berita menyedihkan, kehancuran kota-kota, jutaan orang akan mengungsi, akan kehilangan keluarga, akan kehilangan harta, dan lain sebagainya. Cukuplah kita menjadi manusia untuk turut mengasihi, untuk turut tidak setuju dengan terjadinya peperangan-peperangan yang tidak jelas apa tujuannya. Namun demikian, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi tersebut hendaknya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita mengakui bahwa sebenarnya ketika umat Islam dituduh bahwa sejarahnya penuh dengan darah, penuh dengan kilatan pedang, maka sejatinya kita saat ini mengetahui bahwasanya perang bukan monopoli dalam Islam. Perang ada di mana-mana. Yang membedakannya adalah kalau perang dalam Islam itu jelas tujuannya, li'i'lahi kalimatillah. Sementara di luar sana
peperangan-peperangan digunakan untuk kekuasaan. Kita baca dalam sirah Rasulullah SAW terjadi 64 kali peperangan, 26 dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sementara 38 kali dipimpin oleh para sahabatnya. Tapi ternyata jelas kalimat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan peperangan-peperangan itu? Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan rahmat ke seluruh dunia. Dan di saat Rasulullah SAW diutus itu, dunia penuh dengan para penguasa kejam. Dunia penuh dengan raja-raja besar yang menguasai belahan yang luas di bumi ini. Ada Imperium Romawi, ada Imperium Persia, ada raja-raja kecil yang tunduk kepada raja-raja besar. Intinya manusia hidup tidak dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW diputus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika sebagian banyak umat manusia hidup dalam penindasan, maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira." Kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Di luaran sana banyak sekali orang-orang lemah yang menunggu-nunggu kalian, ingin segera dibebaskan dari para penguasa yang kejam. Oleh karena itu, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, perang dalam Islam bukan untuk berdakwah. Perang dalam Islam adalah untuk menghilangkan para penghalang datangnya rahmat kepada semua orang. Perang dalam Islam, dalam sirah Rasulullah SAW adalah untuk mewujudkan kondisi la ikraha fiddin, untuk mewujudkan kondisi tidak ada paksaan dalam agama. Bukan hanya Islam yang tidak boleh memaksakan agamanya, tapi Islam harus juga mewujudkan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini boleh dipaksa untuk meyakini keyakinan tertentu, untuk memeluk agama tertentu. Oleh karena itu, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tercatat dalam sejarah tahun 1570 Masehi, umat Islam pernah menghukum Rusia, membela Ukraina. Saat itu Rusia dipimpin oleh Kaisar Ivan keempat, sementara umat Islam Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Salim kedua. Ratusan tentara Rusia datang ke wilayah Ukraina, membunuh, membakar, memporak-porandakan perkampungan di Ukraina. Kemudian hal itu didengarkan oleh Sultan Salim kedua. Kemudian beliau mengutus mengirimkan pasukan yang besar sampai ke Moskow, sampai Kremlin. Dan itulah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, disalah misi umat Islam menyebarkan kedamaian. Tidak boleh ada terjadi penindasan, kezaliman kepada siapapun, baik itu kepada orang Islam maupun kepada non-muslim. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW walaupun sampai
64 kali peperangan. Tapi peperangan yang beliau lakukan peperangan yang penuh dengan akhlak. Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti kepada para pasukannya, la taghullu, wa la taghduru, wa la tumassiru, wa la taqtulu walidan wa la imra'atan, wa la syaykhan kabiran, wa la rahiban fi sawma'atihi. Jangan kalian mencuri harta rampasan perang. Jangan kalian berkhianat. Jangan kalian memutilasi mayat. Jangan kalian membunuh anak kecil, perempuan, orang tua renta, dan para pendeta di gerejanya. Itulah Rasulullah SAW. Tidak ada kezaliman dalam beliau menebarkan rahmat kepada seluruh umat manusia. Bahkan Rasulullah SAW dalam perang Uhud, dalam perang yang sangat berat bagi beliau, karena beliau kehilangan Hamzah bin Abdul Muttalib, kehilangan Suhaib, kehilangan Mus'ab bin Umair, kehilangan Abdullah bin Jabir bin Jahsh. Tapi saat itu ketika Rasulullah SAW terluka di wajahnya, beliau menyeka darah di wajahnya. Di waktu yang sama Rasulullah SAW berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Siapa yang ingin berperang? Rasulullah SAW tidak ingin berperang. Rasulullah SAW ingin menebarkan hidayah kepada mereka. Kemudian jelas kalimat Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi perang Fathu Makkah. Ketika umat Islam sudah sangat besar, 100.000 pasukan datang dari Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Para sahabat mengatakan, al-yawm yaumul malhamah. Hari ini adalah perang besar-besaran. 10.000 pasukan umat Islam datang dari Madinah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Al-yawm yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Sehingga ketika umat Islam membawa pasukan yang sangat besar, bukan untuk menindas, membawa pasukan yang sangat besar untuk menakut-nakutin, sehingga orang kafir Quraisy tidak berpikir untuk melakukan perlawanan, sehingga tidak banyak darah yang tertumpahkan. Kemudian jelas kalimat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga memberikan kita teladan bagaimana beliau menyikapi orang-orang yang membenci beliau. Orang yang paling membenci beliau adalah orang-orang munafikin. Tapi apa yang beliau lakukan pada orang-orang munafikin? Jelas kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sangat membenci Rasulullah SAW, memusuhi Rasulullah SAW, mereka diperlakukan sesuai dengan perbuatan lahiriah mereka. Tidak pernah Rasulullah SAW memvonis mereka dengan hati mereka. Mereka dihukum ketika mencuri, mereka dihukum ketika berzina, mereka dihukum ketika berkhianat dan lain sebagainya. Bahkan pemimpin munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal dunia berwasiat kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul agar nanti ketika meninggal dunia dikafani dengan gamis Rasulullah SAW. Maka putra beliau pun akhirnya melaksanakan wasiat ayahandanya, meminta dengan penuh malu kepada Rasulullah SAW, meminta selembar gamisnya untuk mengkafani jenazah musuh Allah, musuh Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW berikan gamisnya. Para sahabat protes, kenapa engkau berikan gamis itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna qamisi la yughni anhu minallahi syai'an, fala'allallaha an yudkhila fihi alfan fil Islam. Pakaianku tidak akan melindungi dia dari neraka, tapi aku berharap dengan memberikan pakaian ini akan banyak orang yang masuk Islam. Jelas kalimat Allah Subhanahu wa taala, kisah Rasulullah SAW dengan para tawanan juga menunjukkan bagaimana umat Islam itu berbeda dengan yang lainnya. Namanya sama perang, tapi perangnya penuh akhlak.
Namanya sama tawanan, tapi tawannya mereka mendapatkan keadilan. Misalnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang provokator dari kaum musyrikin namanya Suhail bin Amr. Beliau orang yang selalu menggunakan kemampuannya dalam bersastra untuk menghina dan memprovokasi orang-orang musyrikin melawan Rasulullah SAW. Kemudian ketika jatuh menjadi tawanan perang dalam perang Badar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini Suhail bin Amr biasa menggunakan sastranya untuk memprovokasi orang-orang musyrikin melawanmu. Marilah kita rontokkan gigitnya agar dia tidak lagi bisa membaca puisinya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "La umathil fayumathilullahu biyya walau kuntu nabiyyan." Aku tidak akan merusak fisik orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak fisikku walaupun aku adalah seorang nabi. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lebih bangga dengan sejarah dalam Islam, dengan kejayaan Islam, keagungan Islam. Jangan mudah kita terpengaruh bahwa Islam menyebar dengan kekerasan dan lain sebagainya. Islam dijadikan Allah Subhanahu wa taala membawa misi pembebasan. Oleh karena itu dalam 64 kali peperangan itu para ulama menyebutkan jumlah korban meninggal dunia hanya 2018 orang saja. Sebagian adalah orang-orang yang beriman sehingga gugur menjadi syuhada, dan sebagian mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi kekafiran. Bayangkan dengan perang dunia pertama, perang dunia kedua, dengan perang Suriah, dengan apa yang terjadi saat ini, kehancuran, kematian di mana-mana dan tidak menghasilkan apa-apa. Sementara dalam Islam, walaupun terjadi peperangan, tapi hasilnya adalah peradaban, ilmu, kesejahteraan, kemakmuran dan lain sebagainya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu awsana ta'ala fi kitabihil azim. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ibadallah, ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.